mengedit lagu. Ya, kebetulan saya pernah menggunakan software ini untuk mengedit lagu. Coba saya buka season, open season ya. Kita klik yes dulu, ini kita simpan dulu. Nah, di sini saya mau coba mengambil satu hasil lagu. Sebentar ya. Ada di lupa naruh. Bentar, saya turun. Oh, di sini. Di audio editing. Nah, ini ada satu. Saya buka ini aja ya. Saya ulang. Lagi loading. Ya, sambil Pak Rahman membuka, silakan Bapak Ibu yang ingin ada interupsi pertanyaan silakan. Sambil beliau proses masih membuka di laptopnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk mungkin cara menginstal, biasa ya, menginstalnya mungkin bisa seperti biasa ya. Tinggal buka aja itu yang link yang sudah saya berikan atau di-share sama Pak Yahya kemarin. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, oh belum kelihatan. Belum Pak, belum share screen-nya belum. Ini Pak, sudah ya? Sudah, silakan Pak. Oke, nah ini seperti yang saya bilang tadi bahwa tracknya ini banyak sampai ke bawah ya. Ini proses membuat sebuah lagu, saya rekam sendiri dengan menggunakan gitar, bass, drum synthesizer, keyboard, sampai vokal. Nah, kita coba dengarkan dulu ini lagunya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat tracknya banyak nih sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah. Nah, saya coba buka satu-satu. Di sini ada, kalau kita klik di sini ada S ya, ada mungkin ada pertanyaan di sini, ada R, S dan M. Kalau R itu untuk record, S itu buat solo, artinya kita mengaktifkan hanya track yang ini saja. M itu mute. Nah, kita coba kita klik S di sini pada track 4. Ya, kalau track 4 berarti yang aktif hanya di track 4 saja Bapak Ibu. Track 4 ini apa nih? Berarti gitar fingering
sebagai guide ya, jadi cuma dia petik aja. Nah, kalau saya tambah string lagi, misalnya saya klik tahan Ctrl S2, ada string bunyi keyboard ya. Di track selanjutnya saya aktifkan lagi track 6, saya tambahin lagi, ada strumming gitar dan jam gitar masuk. Kemudian saya tambahin lagi, aktifkan lagi, ada keyboard tapi yang jazz keyboard. Sebuah drumnya di atas di track 1. Solo drum saja. Kemudian saya aktifkan semua, masuk. Ada suara interlude gitar di sini, misalnya ada. Di sini bagian interlude-nya, keyboardnya saja atau bassnya saja. Ya kalau saya aktifkan semua jadi komposisi jadi penuh. Kalau proses ini suara vokal aslinya seperti ini. Saya kasih lihat dulu, dengarkan suara aslinya untuk vokal saja. Nah, sudah ada efek echo-nya. Nah, jadi echo itu bisa kita gunakan untuk lagu ya. Rasaku padamu, ingin ku selalu bersamamu. Ya, seperti itu. Ini semua. Kau cantik, sesejuk embun pagi, ku terpana saat menatap wajahmu begitu. Oke, itulah Bapak Ibu contoh lengkap sebuah edit lagu dengan track banyak sampai 64 ke bawah. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu bisa akapela buat jingle ya, di track 1 suara 1 2 3 sampai ada berapa track ya. Jadi dia seperti akapela gitu. Begitu Pak saya ya sementara. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas demonya hari ini. Kita masih punya waktu 7 menit Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan dibuka mic dan videonya. Ada? Oke, jika belum ada, saya ingin bertanya Pak Rahman, apakah dengan aplikasi ini kita bisa memproduksi musik-musik MIDI, Pak? Apakah outputnya formatnya bisa dalam bentuk format MIDI, Pak? Bisa, Pak. Jadi di sini ada, sebentar ya, saya share lagi. Di sini ada apa namanya? Ada fasilitas untuk MIDI. Jadi misalnya, nah ini ada MIDI, Pak. MIDI from file. Jadi misalnya ada file MIDI yang ingin kita gabungkan, kemudian kita mix down ini kita save as sebagai MIDI gitu. Nah, misalnya ini kan sebagai ini ya di mix down. Tapi tergantung resource-nya. Kalau resource-nya sudah WAV atau apa namanya saya cancel nih. Sudah MP3 dia tidak akan bisa jadi MIDI. Tapi kalau sumbernya dari MIDI, kita bisa gabungkan ini MIDI from file. Gitu. Tapi saya belum pernah bermain dengan MIDI karena belum paham. Saya hanya paham di MP3 dan WAV. Jadi kalau MIDI pernah saya masukkan MIDI cuma gabung gitu ya. Cuma untuk motong-motong saya kurang paham karena dia beda ya dengan MP3. Kalau MP3 kan jelas ya, kalau lagu atau narasi kata-katanya jelas. Tapi kalau MIDI kan dia main garis-garis biasa aja Pak tampilannya gitu. Gitu Pak ya. Ya, biasanya MIDI ini inputnya juga dari keyboard elektron seperti itu. Ya. Kemudian untuk diolah di situ. Baik pemirsa, ada lagi pertanyaan. Kita buka beberapa pertanyaan. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Silakan dibuka mic dan videonya. Buat gimana gitu. Di kolom chat ada banyak pertanyaan kayaknya. Oh, ada di kolom chat. Di kolom chat minta share materi katanya Pak, minta share materi PPT-nya ya.
Ya, oke. Materinya itu dasar aja. Yang penting nanti prakteknya. Ada nanti saya share nanti ya. Itu ada pertanyaan gimana rekamnya satu-satu. Kalau untuk yang tadi, yang musik itu satu-satu. Jadi sebagai pondasinya atau di situ juga disediakan metronom ya. Metronom itu untuk acuan kita mengatur tempo. Ini ada mengatur tempo ya. Contoh metronom itu ada di sini di Edit Pro ini. Sebentar. Metronom itu untuk menjadi guide kita dalam, nah bisa kita aktifkan di sini metronomnya. Nah ini ada metronom, dia bunyi. Kalau kita play itu dia bunyi. Di sisi begitu jauh, rasaku padamu, saya hanya ambil suara selalu bersamamu. Ya untuk guide tempo ya. Atau kita bisa, saya biasanya sih tidak pakai metronom karena terbiasa otodidak. Saya buat pattern drumnya dulu dari keyboard. Nah seperti ini nih, yang depan ini yang awal, yang di track 1 itu sebagai acuan saya untuk masuk ke intro. Misalnya sebelum musik utamanya saya pakai drum dulu. Metronom saya matikan. Nah ini sebagai acuan saya. Jadi membuat sendiri pattern di keyboard, kemudian saya masukkan. Setelah itu saya ambil masukkan bass, karena yang paling dekat adalah bass dan ya, jadi saya rekam satu-satu. Ini kebetulan kemarin bikinnya pas lagi nggak tahu ya, lagi lancar aja gitu, jadi 1 jam selesai sebelum di mixing dengan vokal. Berapa hari setelah itu baru vokal masuk, gitu Pak contohnya. Baik Pak Rahman, waktu kita sudah menjelang pukul 22.00. Silakan diberikan kesimpulan atau closing statement dari diskusi kita pada malam ini. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan berikan acuan bahwa software Edit Pro ini memang sama dengan, ya kurang lebih sama dengan software editing yang lain, tapi tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Masalah suara ataupun itu adalah anugerah, jadi kita nggak bisa ini. Jadi tapi menurut saya, dulu saya punya mentor bahwa untuk suara sendiri, setiap kita tuh punya, Allah tuh memberikan atau Tuhan memberikan kita ini karunia suara yang berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa mengolah vokal kita itu jadi enak. Nah, dengan bantuan software ini kita bisa menghaluskan, bisa membuatnya lebih terdengar enak gitu ya. Kemudian juga dengan software ini kita bisa lebih kreatif. Kemudian satu lagi nih, tidak bisa dengan artinya dengan software ini walaupun kita sudah bisa, tapi kita butuh waktu untuk beradaptasi sehingga muncullah feeling kita, kreativitas kita dengan software ini, sehingga muncullah kreativitas yang lain gitu. Jangan lupa untuk terus belajar, sama-sama belajar, saya juga terus belajar. Ada hal-hal baru yang tentunya dapat kita kita capai setiap hari, dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Rahman Halim atas materinya pada malam hari ini, dan terima kasih juga rekan-rekan sahabat Duta Rumah Belajar yang turut membantu kegiatan ini. Ada Pak Bakrawi selaku flyer designer, ada Bu Ina selaku pendesain daftar hadir, dan teman-teman sahabat Rumah Belajar dan Bapak Ibu guru yang hadir malam ini ya. Jangan lupa stay tune, setiap minggu sekali kita akan hadir dalam program berdiskusi online dalam Diklat, atau kita singkat dengan Berdaulat, dengan narasumber-narasumber yang hebat. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.